Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Apapun kabar kalian, Pak Aris harapkan kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang alat gerak pada hewan. Sebelumnya, Pak Aris uraikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menentukan ide pokok di setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Serta yang ketiga, kalian dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, apakah kalian lihat hewan yang ada di samping Pak Aris ini? Ya, apa nama hewan pada gambar tersebut? Apa yang kalian ketahui tentang hewan tersebut? Jika kalian menebak bahwa hewan tersebut adalah kelinci, kalian benar sekali. Hewan yang lucu sekali itu adalah kelinci. Dia sangat lincah, lucu, dan mengemaskan. Bahkan sering meloncat ke sana kemari. Lalu, jika Pak Aris bertanya, mengapa kelinci bisa berlari dan melompat dengan lincah? Kira-kira kenapa ya anak? Jawabannya adalah kenapa kelinci bisa berlari, melompat, dan bergerak dengan lincah? Karena kelinci didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci sama dengan organ gerak hewan lainnya, juga sama dengan manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Anak-anak, bergerak adalah salah satu tanda atau ciri dari makhluk hidup. Bergerak merupakan perpindahan posisi atau perubahan posisi, baik seluruh atau sebagian dari tubuhnya. Makhluk hidup akan bergerak apabila makhluk hidup tersebut terkena rangsang atau menerima rangsang. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, anak-anak, sekarang coba amati pergerakan antara manusia dan hewan di samping ini. Manusia dan singa sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat melihat bahwa ternyata organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu tulang dan otot. Tulang disebut organ gerak pasif dan otot disebut sebagai organ gerak aktif. Tahukah kalian kenapa tulang disebut organ gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama
untuk membuat manusia dan hewan mampu bergerak atau berpindah tempat. Kerjasama otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah mulai memahami kan apa itu sistem gerak pada hewan maupun pada makhluk hidup lainnya? Sekarang mari kita lanjutkan belajar lebih dalam lagi. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang hewan, dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita amati dua hewan vertebrata berikut ini, kelinci dan gajah. Tentu kalian sudah mengenal dua hewan tersebut kan anak-anak? Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih panjang daripada dua kaki di depannya. Hal inilah yang membuat kelinci bergerak dengan cara melompat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sebelum Pak Aris tutup, jangan lupa kalian harus jaga kesehatan dengan cara selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun, serta jaga jarak dengan menjauhi kerumunan. Kalau tidak sangat penting, jangan keluar ya anak-anak, serta selalu berolahraga meski di rumah. Salam.